Pada hari ini tanggal 26 Februari kita akan membahas saham-saham di sektor retail. Secara umum saham-saham di sektor ini tidak terlalu menarik karena gerakannya kebanyakan berarah di downtrend. Tapi ada sedikit yang mungkin bisa kita lihat. Semoga bisa turn around dan menjadi bahan pembelian. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan mengupdate pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Ini adalah box yang kita sudah gambarkan selama 3 bulan terakhir sejak bulan Oktober. Jadi dengan adanya berita Rusia menyerang Ukraina pun IHSG masih bertahan di atas 6750-nya. Akan menjadi suatu tanda tanya apabila IHSG ditutup di bawah 6750. Akan tetapi untuk saat ini tetap potensi IHSG adalah untuk ke atas. Kita mulai di saham pertama adalah saham ACES, adalah Ace Hardware Indonesia. Ini kita gambarkan support yang baru ditembus ACES di 1200. Jadi sebenarnya masih tidak sangat terlalu baik untuk ACES. Tapi kalau kita lihat ke bawah ada sedikit support di 970, di mana ini adalah level terendahnya ketika pandemi di April di 23 Maret 2020. Jadi antara 970 sampai 1000 mungkin akan ada perlawanan dari sisi pembeli. Cuma saat ini lebih baik kita tunggu saja untuk ACES karena pergerakannya masih sangat downtrend. Lalu berikutnya adalah saham RALS, Ramayana Lestari. Ini juga saat ini berada di dekat support ya. Cuma karena masih downtrend, sebaiknya kita tunggu kalau memang mau membeli di atas garis downtrend ini. Ini garis downtrend kalau kita lihat di chart mingguan telah terjadi sejak awal 2020 di sini. Jadi pada waktu itu RALS berada di angka 1290, tapi saat ini masih tertahan, jadi sebaiknya ditunggu dulu sebelum RALS bisa naik lebih cepat lagi dari level sekarang. Selanjutnya adalah saham MAPI, Mitra Adi Perkasa. Secara jangka pendek, jangka menengah terlihat adanya uptrend. Jadi kalau memang mau membeli saham ini, kita bisa tunggu di arah pullback-nya di bawah, mungkin di level 740-an, stop loss di bawah 700, lalu kita menunggu. Tapi secara pergerakan sahamnya tidak terlalu menarik untuk diperjualbelikan. Lalu berikutnya adalah MAP Aktif Adi Perkasa. Ini setelah naik dari bulan Juli di 1400, saat ini terkoreksi sedikit. Kalau memang bisa sampai 3 bulan dari Desember, berarti ada kemungkinan sedang diakumulasi sebelum naik lebih lanjut. Nah, harus diperhatikan volume-volume dari MAPA ketika dia sedang turun. Jadi kalau memang volumenya lebih rendah daripada volume naik, ada kemungkinan MAPA sedang diakumulasi. Tapi untuk lebih amannya sebaiknya membeli MAPA di atas level breakout-nya di 2725. Lalu kita lihat lagi pergerakan MAPA selanjutnya. Lalu berikutnya adalah saham AMRT, Alfamart. Saham ini sempat kita prediksi turun ketika menembus di sini ke arah 845, tapi pada waktu itu di akhir Januari malah naik karena masuk ke indeks fund. Saat ini kembali turun di level 1090. Nah, kalau memang AMRT tidak bisa bertahan di atas garis titik-titik ini, kemungkinan arahnya akan turun. Jadi seperti itulah. Apalagi kalau kita lihat valuasi AMRT juga mungkin pair-nya di sekitar 30-an. Itu untuk AMRT. Lalu berikutnya adalah LPPF, Matahari Department Store. Ini yang lebih menarik dari saham retail lainnya. Kita gambarkan uptrend sejak bulan Julinya. Jadi pada saat ini kalau kita lihat secara lebih makro adalah LPPF mencoba membentuk rounding bottom dan tidak tembus ke sana. Kalau memang LPPF tidak bisa tembus, kalau untuk kita yang tertarik melihat masuk ke LPPF bisa mencoba di angka sekitar 4.000-an. Jadi dengan ekspektasi LPPF membentuk cup with handle seperti itu. Jadi kalau memang dia turun di lingkaran ini dan juga kebetulan di trend lainnya, mungkin bisa dicoba untuk
masuk dengan harapan dia akan tembus. Tentu saja seperti secara teori kalau memang LPPF selanjutnya bisa tembus dari cup and handle tersebut, maka LPPF akan naik ke level selanjutnya di level 5.900 seperti itu. Jadi ini hanya harus kita tunggu dulu apakah mampu atau tidak ke level ini. Kalau lihat dari historinya ada kesempatan untuk ke arah sana. Jadi tidak masalah untuk bisa naik ke sini. Lalu berikutnya adalah saham MPPA Matahari Putra Prima. Ini kita gambarkan downtrend yang terjadi sejak bulan Juli. Jadi dari waktu itu di level 1200, saat ini terlihat lumayan menarik di 200, tapi ya karena teknikalnya masih tidak terlalu bagus, kita lebih baik menunggu. Cuma bagi teman-teman yang mau agresif, kita bisa lihat bahwa LPPF ini kalau di bawah channel downtrend ini lebih namanya situasi oversold. Tinggal nanti kalau memang MPPA bisa turun ke level 180-an, itu bisa kita lihat lagi, terutama ketika menyentuh level 180 ada pembelian yang lumayan tinggi di volume di sini. Jadi kalau dia turun dengan perlahan, apalagi volumenya sekarang di bawah 100 juta, 200 juta, mungkin bisa dilihat sebagai potensi pembelian. Tapi juga harus dilihat apa karakternya ketika mendekati titik ini. Oke, itu untuk saham sektor retail pada minggu ini. Terima kasih. Selamat ketemu di video berikutnya.